السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat besar, yaitu kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadis yang pertama dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ini orang yang paling mulia, paling istimewa dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Semua manusia pasti dia ingin menjadi manusia yang terbaik. Tapi bagaimana caranya agar ia bisa menjadi manusia yang terbaik itu? Apakah dengan jabatan yang tinggi ataukah dengan hartanya yang banyak? Semua itu tidak. Nabi justru mengatakan orang yang terbaik itu yang memiliki dua sifat. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ta'allamal Qur'an, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari bagaimana cara membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini orang yang terbaik yang pertama. Kemudian wa'allamahu, dan ia ajarkan kepada orang lain. Ini adalah orang yang terbaik. Dan ini merupakan kesaksian bahwa orang yang mempelajari Al-Quran, memahaminya, kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain, dia adalah manusia yang terbaik. Jadi jangan dikira bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi atau tanah yang luas. Itu semua salah. Orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, kitabullah dipelajari. Setiap huruf dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain. Perawi hadis ini yang bernama Abu Abdurrahman وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. Abdul Rahman As-Sulami yang merawikan hadis ini, dia mengajarkan orang-orang Al-Quran dari zamannya Uthman ibn Affan sampai ke zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini puluhan tahun dia mengajarkan Al-Quran. Lalu dia mengatakan,
wa dzalika alladzi aq'adani maq'adi hadza. Inilah hadis inilah yang mendorong saya untuk duduk di tempat ini sekian puluh tahun untuk mengajarkan orang-orang Al-Quran. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Apa penjelasan Syekh berkaitan tentang hadis yang luar biasa ini? Syekh mengatakan Al-Quran kalamullah al-muqaddas. Al-Quran itu adalah firman Allah yang suci, yang mulia. Wa fihi ahkamuhu wa awamiruhu wa nawahih. Di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita di dalam Islam ini segala sesuatu membutuhkan hukum. Apa yang kita lihat itu butuh hukum, karena yang kita lihat itu bisa jadi dia boleh dilihat, ada juga yang tidak boleh dilihat. Yang kita dengar juga demikian, ada yang boleh didengar, ada yang tidak boleh didengar. Yang kita ucapkan, ada yang boleh diucapkan, ada yang tidak boleh diucapkan. Yang kita makan, yang kita minum, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang kita baca, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang kita beli, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang kita jual, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka semua itu membutuhkan hukum. Nah, hukum-hukum itu semua telah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya. Maka ikhwani fiddin, a'azzakumullah, sehingga nanti pada hari kiamat tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Seandainya dia ditanya salah caranya jual beli, selama hidupnya dia seorang pedagang yang salah dalam jual beli, atau seorang pekerja yang salah caranya bekerja, nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu salah cara kamu bekerja? Kenapa kamu salah jual beli? Dia akan mengatakan saya tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu tidak tahu sementara sudah aku cantumkan, sudah aku catat di dalam Al-Quran dan Sunnah? Kamu saja yang tidak mau belajar, kamu saja yang tidak mau membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang di dalamnya terdapat perintah-perintah, larangan-larangannya. Wa mawa'idhuh, dan di dalam Al-Quran terdapat nasihat-nasihat. Subhanallah, ayyuhal ikhwah, kita ini membutuhkan nasihat itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Makanan dan minuman bisa kita bertahan 3 hari, 4 hari kita tidak makan. Tapi nasihat ini kita butuhkan setiap saat, kita membutuhkan nasihat. Lebih-lebih lagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnatus syahwat, fitnatus syubhat, segala bentuk fitnah ada di zaman kita ini. Dan nasihat-nasihat itu telah ditetapkan, ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun subhanallah kita tidak mau membacanya, malas membacanya. Kalaupun kita membacanya, kita tidak berusaha untuk mempelajarinya. Kemudian wa ghairu dzalika minal ma'ani an-nafisah allati tustakhraju bit-tadabburi wat-ta'aqqul. Dan makna-makna yang mulia yang lainnya yang dapat difahami oleh orang-orang yang mentadabburi dan memikirkan Al-Quran. Lihat ayyuhal ikhwah, yang akan mengetahui hukum-hukum, perintah-perintah, nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dan memahaminya. Lah kalau tidak memahami Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, bagaimana dia akan mentadabburi Al-Quran dan bagaimana dia akan memahami Al-Quran? Ya subhanallah ayyuhal ikhwah, ini adalah firman Allah. Firman Allah yang menciptakan kita, firman Allah yang memberikan kita rezeki,
menghidupkan kita, memberikan kita segala-galanya. Ya, yang memberikan kita rumah, yang memberikan kita istri, memberikan kita anak, dan setiap kali kita sakit, ya Allah, setiap kali kita ada dalam kesulitan, pasti kita mengatakan ya Allah, ya Allah. Namun firman Allah dia malas membacanya. Ya, la ilaha illallah. Bagaimana celakanya manusia ini nanti di akhirat. Seandainya dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatku engkau telah terima sepenuhnya, ya, tidak ada secuil pun yang kurang dari nikmah yang ditentukan untukmu, melainkan engkau telah menerimanya. Tapi firmanku, engkau malas membacanya. Bagaimana kita akan jawab pertanyaan ini, ya ikhwah? Ya. Kemudian wal muslimu mutalabun bi an yaquma bidzalika ma hifdzil Qur'an wa ma'rifati alfadhihi wa mabanihi wa ma'anihi, dan setiap muslim dituntut untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengetahui makna-maknanya, mengetahui maksud-maksud yang terkandung di dalam setiap ayat itu. Karena inna yulikhwa Al-Quran kalamullah, ya, tidak mungkin kalamullah itu sia-sia, tidak mungkin. Kalamullah itu terkandung di dalamnya berbagai macam hukum, berbagai macam makna yang setiap muslim harus mentadabburinya dan mempelajarinya. Dan seringkali kita mengatakan seorang muslim tidak punya jatah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ini adalah suatu aib, suatu celaan. Kemudian wa khairul a'mal wa anfa'uha lil fardi wal mujtama' huwa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Dan amalan yang terbaik, perbuatan yang terbaik adalah dan yang paling bermanfaat bagi seseorang dan bagi masyarakat semua, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan seringkali kita mengatakan, ayo ikhwah, apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ia membandingkan pada saat dia berada di masa jahiliyah dan dia setelah masuk Islam. Apa katanya? Dia mengatakan, innallaha a'azzana bihadzal Qur'an. Kita ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Famata btaghaina al-'izzata bighairihi adallana Allah. Kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Al-Qur'an, kita akan dihinakan. Ini sudah bukti yang jelas, ayo ikhwah. Suatu negara, satu bangsa, suatu ummah, jika dia ingin mulia, jika dia ingin jaya, kuat, disegani oleh musuh-musuhnya, maka yang paling pertama yang dia lakukan harus dia berpegang dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena generasi Rasulullah SAW, generasi para sahabat itu, mereka menjadi orang yang terbaik dengan Al-Quran. Al-Imam Malik mengatakan, lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik, umat ini, kecuali dengan apa umat terdahulu itu menjadi baik. Umat-umat terdahulu itu mereka baik dengan Al-Quran. Kita juga jika kita ingin baik, maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran. Kemudian fahuwa tariqul hidayati was salah. Quran ini adalah jalan menuju hidayah. Subhanallah, ya ikhwah, bisa kita bayangkan bagaimana nikmat hidupnya, bagaimana tentramnya kita, bagaimana amannya kita jika semua masyarakat itu mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, pasti akan terjadi aman. Tidak akan ada orang yang rampok, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang bertengkar. Aman mereka. Ya, begitu juga kita, kalau kita ingin keamanan, ingin kenyamanan, ketentraman, maka tidak lain caranya adalah pelajarilah Al-Quran. Karena Al-Quran ini tariqul hidayah, jalan kepada hidayah, wassalah, dan jalan kepada kebaikan. Kebaikan apa yang kita inginkan ada di dalam Al-Quran. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat yang kita inginkan, semua itu ada di dalam Al-Quran. Lalu kata Syekh, wa fi hadzal hadits
yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna afdalal muslimin wa arfa'ahum dzikran wa a'lahum 'indallahi darajah. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita yaitu tentang seorang muslim yang paling baik dan paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin menjadi orang yang mulia. Ya, kita semua ingin menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita ingin menjadi orang yang terhormat. Maka kalau ingin menjadi orang yang mulia, muliakanlah Al-Quran. Ingin menjadi manusia yang terhormat, hormatilah Al-Quran. Amalkan Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, sampaikan kepada orang lain. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ada cerita yang sangat menarik. Suatu hari ada seorang ustadzah. Ustadzah ini qari'ah. Jadi orang-orang di Madinah itu mengambil sanad qiraah dari beliau, dari ustadzah ini. Dia ziarah ke pondok. Sudah ziarah berapa kali dia ke pondok? Alhamdulillah. Setelah selesai ziarahnya, dia akan pulang ke Madinah. Diantarlah lewat sama Ummu Abdullah, ibunya Ustaz Abdullah, diantar. Di tengah jalan dia mengatakan, kepala saya pusing. Lalu Ummu Abdullah mengatakan kepada supir itu, minggir-minggir, kita beli obat sakit kepala. Terkejut dia. Apa? Kamu suruh saya minum obat sementara saya hafal Al-Quran, katanya. Lalu dia baca terus Al-Quran sampai di bil dia sudah ketawa ke TV. Mana teh itu, mana rotinya, mana kita sarapan, ceria dia sudah, hilang sakit kepalanya. Lihat ayo ikhwah, orang yang menjadikan hidupnya dengan Al-Quran tidak pernah dia akan susah. Bagaimana dia akan susah begitu dia merasa ada yang menyusahkan hatinya, langsung dia buka Al-Quran, terhibur dia. Dia merasa suntuk, buka Al-Quran, baca Al-Quran, terhibur dia. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hiburan yang terbaik adalah Al-Quran. Bacaan yang terbaik adalah Al-Quran. Tapi subhanallah, kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan dinding. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara Al-Quran kita jadikan dia sebagai hiasan dinding. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Bukankah ini sesuatu yang tercela? Seorang muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, lebih dimuliakan daripada orang Yahudi, lebih dimuliakan daripada orang Nasara, lalu dia tidak bisa baca Al-Quran, kan ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Kemudian jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini memberitakan kepada kita bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran tilawatan wa hifzan wa tartilan. Dia mempelajarinya yaitu tilawah, bagaimana membacanya, wa hifzan, dan menghafalnya. Para tulab, antum masih kecil-kecil seperti ini, belum punya tanggung jawab, ya, hafalan itu cepat sekali kita menghafal, maka hafalkanlah sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Kalau bisa Al-Quran itu dihafal di luar kepala, hafalkan dia. Karena nanti akan tiba saatnya di mana hafalan kalian akan melemah. Kalau kalian sudah sampai ke usia seperti kita ini dan punya tanggung jawab, maka hafalan kalian pasti akan menurun. Ya, maka dari sekarang ini banyak-banyaklah membaca Al-Quran dan hafalkan Al-Quran. Ya, 2 tahun atau 3 tahun masa tidak bisa selesai Al-Quran itu dihafalkan? Supaya kalian menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah hafal Al-Quran, maka kalian akan menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Meskipun kalian tidak punya apa-apa, Al-Quran adalah harta kalian yang paling berharga. Ya, orang-orang membanggakan hartanya, membanggakan istananya, membanggakan pesawatnya, kalian banggakan Al-Quran. Ya, yang punya pesawat, yang punya harta melimpah, yang punya istana, ya,
semua itu tidak akan membantunya di dalam kuburnya. Tapi kalau kalian punya Al-Quran, Al-Quran itu akan menolong kalian di kubur. Ya. Kemudian wa hifdhan wa tartilan wa ta'allumahu, dan mempelajarinya fiqhan wa tafsiran, mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan mempelajari tafsirnya. Fa asbaha aliman bima'anihi, sehingga dia menjadi orang yang alim tentang Al-Quran dan tentang makna-makna Al-Quran. Faqihan fi ahkamihi, ya, dan faham tentang hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Wa 'allama ghairahu, dan dia ajarkan kepada orang lain. Ya. Lihat ayo ikhwah, kalau kita masuk ke Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, banyak orang tua yang duduk-duduk, ya, yang siap untuk mengajarkan siapa saja yang belum bisa baca Al-Quran. Ya. Banyak di antara mereka yang suka rela duduk di Masjidil Nabawi sampai Isya, dia duduk. Kadang-kadang sampai Isya dia duduk, nggak ada yang datang. Tapi nggak pernah dia libur. Setiap hari. Besok lihat lagi dia duduk di sana. Lusa nggak ada orang datang, dia tetap duduk di sana. Subhanallah. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana pengaruh Al-Quran ini terhadap keikhlasan seseorang. Kalau kita mungkin sudah bosan kita. Mereka nggak pernah bosan-bosan, duduk terus di sana. Ya, bahkan kadang-kadang jamaah haji atau jamaah umrah ini dicandai, dia difoto, di videokan supaya dia mau betah duduk belajar Al-Quran sampai seperti itu. Ya, lihat bagaimana usahanya pemerintah Arab Saudi, orang-orang ditugaskan untuk mengajarkan orang lain Al-Quran. La ilaha illallah. Kemudian wa 'allama ghairahu ma 'indahu min 'ulumil Quran ma'a 'amalihi bihi. Dia mengajarkan orang lain di samping dia mengamalkan Al-Quran. Wa illa kana Al-Quran hujjatan alaihi wa laysa hujjatan lah. Kalau dia tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi saksi yang buruk baginya. Ya, kalau dia sudah mempelajarinya kemudian tidak mengamalkan. Fa khairun nas man jama'a baina hadainil wasfain. Orang yang terbaik adalah orang yang menggabungkan dua sifat ini, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini orang yang terbaik. Kalau antum sudah hafal Al-Quran, faham Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, jangan kepingin jadi presiden, jangan kepingin jadi gubernur, jangan kepingin jadi bupati, jangan kepingin jadi apa-apa. Ini sudah merupakan harta yang paling berharga. Ya. Mana ada sesuatu yang lebih berharga dari kalam Allah? Tidak ada. Kemudian lalu qala Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mengatakan, wa aqra Abu Abdurrahman As-Sulami an-nasa fi imrati Uthman bin Affan ila an intaha iqra'uhu an-nasa ila zamani Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian perawi hadis ini Abdurrahman ibn Sulami, dia mengajarkan orang Al-Quran dari zamannya Uthman ibn Affan sampai masanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Puluhan tahun dia mengajarkan Al-Quran. Ya, itu sukarela, tanpa gaji, tanpa apa, puluhan tahun, bayangkan ayo ikhwah. Kemudian wahya muddatun tawilah. Walladhi ja'alahu ala dhalika huwal hadith alladhi haddatha bihi Uthman fi afdaliyati man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dan yang membuatnya sabar bertahan sekian puluh tahun mengajarkan Al-Quran cuma-cuma gratis seperti itu karena hadis yang dia dengar dari Uthman. Hadis ini maksudnya, yaitu orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, baina awali khilafati Uthman wa akhir wilayati al-Hajjaj 72 sanatan illa 3 ashhurin. Dari pertama khilafahnya Uthman bin Affan, dari pertama khilafah Uthman bin Affan sampai akhir khilafahnya, kekuasaannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, itu 72 tahun. Ya.
Wa baina akhir khilafati Uthman wa awwali wilayati al-Hajjaj al-Iraq 38 sanah. Dan akhir khilafahnya Uthman ibn Affan dan awal khilafahnya atau kekuasaan Al-Hajjaj itu terdapat 38 tahun. Walam aqif ala ta'yin ibtida'i iqra'i Abi Abdurrahman As-Sulami wa akhirih. Namun kata Al-Imam Ibn Hajar, saya tidak tahu kapan dia mulai mengajarkan orang Al-Quran dan kapan dia berakhir mengajarkan orang Al-Quran. Fallahu a'lamu bimiqdari dhalika wa yu'raf man alladhi min alladhi dzakartuhu aqsal muddati wa adnahum. Al-Imam Al-Dhahabi mengatakan, qala Abu Ishaq mengatakan, kana Abu Abdurrahman As-Sulami yuqri'u an-nas fil Masjidil A'zam 40 sanah. Al-Imam Al-Dhahabi mengatakan, Abu Ishaq mengatakan, Abu Abdurrahman As-Sulami ini dia mengajarkan orang Al-Quran di Masjidil Nabawi itu 40 tahun. Bahkan di Khilafatil Ma'mun ayul ikhwa, Al-Ma'mun menugaskan seseorang untuk mengajarkan orang-orang Al-Quran. Dia duduk di Masjid Damaskus, duduk sampai matahari terbit, nggak ada satupun orang yang datang mau belajar Al-Quran. Lalu kalau sudah matahari terbit gitu, dia menoleh dari jendela masjid, lalu dia memanggil, silahkan siapa mau belajar Al-Quran, silahkan kemari. Yang mau belajar bahasa Arab silahkan kemari. Tapi nggak ada yang datang. Kalau itu di zamannya Al-Ma'mun, lalu bagaimana di zaman kita sekarang ini? Ya, di mana di zaman kita Al-Quran sudah menjadi hiasan dinding. Nas'alullah salam al-afiyah. Kita membeli mushaf yang istimewa, yang tulisannya kadang-kadang terbuat dari emas atau dari macam-macam, tapi membacanya nggak pernah. Ya, kita hiasi dinding kita dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayatul kursi. Namun kalau disuruh dia baca ayatul kursi, dia tidak bisa baca ayatul kursi. Kalaupun dia bisa membacanya belepotan, kiri kanan ngalor ngidur. Na'udzubillah. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, difahami, kemudian diamalkan, bukan untuk dijadikan hiasan dinding. Yang lebih parah lagi, Al-Quran dijadikan sebagai ringtone HP-nya. Nanti ketika dia buang air, bunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang baca Quran di toilet. Na'udzubillah. Lihat bagaimana mereka menghinakan Al-Quran. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara firman Allah Subhanahu wa taala kita hinakan seperti itu sampai terbaca di dalam toilet. Na'udzubillah. Maka kalau ada orang-orang kafir menghinakan Al-Quran, ya jangan marah. Kenapa kita marah sementara kita sendiri menghinakan Al-Quran lebih dari itu? Di toilet dibacakan Al-Quran. Na'udzubillah. Kemudian apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah fadlu ta'allumil Quran wa tajwidih wa fadlu muallimih. Keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, fadlul amali bima fihi minal ahkami wal adabi wal akhlaq. Keutamaan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hukum-hukumnya, etika-etikanya, akhlak-akhlak yang ada terdapat di dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, yanbaghi 'alal 'alimi badlul ilmi ba'da ta'allumih. Seharusnya bagi setiap orang yang memiliki ilmu untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ya, jangan disimpan ilmunya itu. Ya. Dan ikhwani fi din azakumullah, kalau kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan anak-anak itu iqra, sesungguhnya ini adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena dia termasuk salah satu dari dua orang yang terbaik itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tasyrifun liman ta'allama syai'an minal Quran. Ini adalah suatu kemuliaan bagi seseorang yang mempelajari Al-Quran. Wa raf'i manzilatihi bima ta'allam, dan betapa tingginya derajatnya orang-orang yang mempelajari Al-Quran.
Karena nanti dikatakan ketika dia akan masuk surga, dihentikan dia dulu, berhenti dulu, lalu disuruh dia iqra wartaqi, baca dan naiklah. Setiap satu ayat dia baca, naik satu derajat. Baca lagi satu ayat, naik lagi satu derajat. Derajatnya itu tingkatan surganya di akhir ayat yang dia baca. Siapa yang tidak menginginkan hal itu ayuhal ikhwan? Ya, untuk naik derajatnya, naik terus derajatnya, terus naik derajatnya. Ya, dan itu tidak bisa kita raih kecuali kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa